Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ahmad Zainal Arif, Inaya Asimi, Jasmine Humaira, Nur Asi Saharaha, Muhammad Al Farizi, Sultan Yasir. Hadir semua ya? Ya, alhamdulillah hadir semuanya. Sebelum pembelajaran kita lanjutkan. Coba itu ternyata masih ada jatuh sampahnya, Kela. Diambil dulu nak. Nah, buang sampahnya ya. Nah, luruskan mejanya Mel. Ya, terima kasih. Kelas kita sudah lebih rapi agar menjadikan belajar menjadi nyaman. Kemarin kita memasuki masa liburan. Coba siapa anak ibu yang ada kegiatan berlibur? Ayah Arif, kemana liburannya nak? Di pantai. Bagaimana suasana di pantai? Iya, menyenangkan. Nah, banyak anak ibu tadi yang menunjuk ya. Berarti suasana liburannya menyenangkan? Iya, sudah berlibur kita beberapa waktu yang lalu. Sekarang kita kembali untuk belajar sebagaimana biasa. Di awal pembelajaran ini, kita akan membahas tentang Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Tetapi sebelumnya tentu kita tahu dulu apa tujuan dari pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran. Nah, di sini sudah dibuatkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Coba siapa di antara Anda yang bisa membacakan tujuan pembelajaran? Coba Aziza. Ya, yang ketiga. Beserta tidak mampu membuat paparan tentang pesan pokok Quran Surah Al-Hujurat. Nah, itulah dia tadi sudah Anda sama-sama dengar. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini terdiri dari 3. Yang pertama, kita semoga Ananda bisa membaca Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dengan benar. Yang kedua, supaya peserta didik atau Ananda dapat menulis Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dengan baik dan benar. Sedangkan tujuan yang ketiga, peserta didik mampu membuat paparan pesan pokok Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Nah, dengan materi ini kita berharap nanti tujuan ini akan dapat kita capai setelah selesai pembelajaran kita. Kita lihat selanjutnya. Adapun yang pertama tadi tujuannya kita bisa membaca Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Supaya Ananda bisa membaca dengan baik dan benar, kita dengarkan dulu bacaan ini. Nanti baru ibu akan meminta Ananda membacanya dengan baik dan benar. Mari kita simak bacaan berikut. Silakan Ananda perhatikan ke papan tulis dan Ananda dengarkan bacaan berikut supaya nanti kita bisa mencapai tujuan kita dapat membaca Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dengan baik dan benar. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum
bacaan Quran surah Al-Hujurat itu sesuai dengan tajwid dan tata cara membaca Al-Quran. Sekarang Ibu minta kepada Ananda siapa yang bisa mengulangi kembali bacaan Quran surah Al-Hujurat ayat 17 itu. Coba Ananda, siapa yang bisa? Kela bisa? Ya, silahkan nak ulangi bacaannya. Ya, di situ saja. Mulai ta'awuz dan basmalah. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ya, bagus sekali. Terima kasih kepada Kela yang sudah membacakan kembali Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Semoga Allah membalas bacaan kita 1 huruf 10 kebaikan. Betapa banyak pahala yang diberikan oleh Allah kepada kita dengan membaca ini. Bagus bacanya, tetapi lebih ditingkatkan lagi Ananda ya. Ketika melihat bacaan panjang pendek, bacaan mana yang dibingungkan seperti yang dicontohkan tadi. Tadi di sini Kela kurang memanjangkan bacaan syu'uban yang seharusnya, tetapi Kela baca syu'uban. Nanti lebih diperbaiki lagi bacaannya Ananda ya. Lebih diperdalam lagi belajar tajwid. Nah, setelah Ananda bisa membaca, tentu Ananda Al-Quran itu berbahasa Arab ya. Kita artikan ke bahasa Indonesia dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Setelah kita artikan, nanti baru kita tahu apa isi Quran surah Al-Hujurat itu. Siapa yang bisa membacakan terjemahannya itu sudah ada di papan tulis. Ya, silakan Ananda Arif. Artinya, wahai sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Demikian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui Maha Tinggi. Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Nah, ya bagus sekali. Dengan membaca Al-Quran yang berbahasa Arab, ternyata setelah kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, kita tahu apa isi kandungan atau paparan yang terdapat di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Sekarang Ibu punya pertanyaan. Siapakah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ya, coba Ananda jawab. Iya, bagus, orang yang paling bertakwa. Gimana kita tahu itu? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling bertakwa, yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Pertanyaan Ibu yang kedua. Apa tujuan Allah menciptakan manusia itu berbangsa-bangsa dan mengenal? Ya, coba Anda. Iya, agar saling mengenal. Dari situ kita tahu ya. Nah, alhamdulillah sudah kita ketahui bagaimana cara membacanya. Artinya kita sudah tahu. Seterusnya, tentu yang Ibu tuntun di sini, yang kedua tadi tujuannya adalah Ananda bisa menulis Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Di sini kemampuan Anda menulis ini, Ibu punya beberapa kartu, lembaran kartu-kartu. Itu nanti akan Ananda kerjakan dalam kelompok. Nah, Ibu bagi kelompoknya, nanti duduk secara berkelompok. Kelompok 1, Kela Cahyani Marta, Yelvi Aziza, Arif, Sultan Yazid, dan Akila Sahwa. Silahkan langsung ambil tempat ya setelah Ibu membacakan kelompoknya. Kelompok 2, Inaya Asilmi, Asisa, Sahira, Mutiara Madani, dan Afif. Kelompok 3, Febri Amelia, Azahratul Muharani, Jenia Putri, Jasmine Humaira, dan Muhammad Al-Farisi. Silakan buat kelompoknya. Yang satu, dalam kelompoknya punya rapi, di sini tujuan
tiga belajar adalah supaya Ananda nanti bisa menghasilkan sebuah karya. Dengan menulis Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, Ibu punya potongan-potongan kartu yang terdiri dari bacaan Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Potongan-potongan kartu ini secara acak Ananda, dari potongan kartu ini nanti setiap kelompok akan menghasilkan berupa karya susunan Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 itu sudah benar dari awal sampai akhir. Ini masih secara acak karena ini adalah tugas kamu memilahnya, dipilih, setelah itu nanti baru Ananda tempelkan ke kertas karton yang sudah Ibu sediakan. Paham itu? Baik. Tujuannya di mana kita bisa menulis Quran Surah Al-Hujurat itu nanti hasilnya adalah di karya kelompok Ananda. Ini untuk kelompok 1. Ini Ananda buat nama kelompok 1, seterusnya nama temannya semuanya kelompok 1 yang 5 orang. Kemudian kamu pilih dan pilih kartu ini, kamu susun, kamu tempel di kertas karton. Untuk kelompok 2, ini juga sama perintahnya dengan kelompok 1. Kartu ini kamu pilih dan pilih, kemudian ditempel menjadi bacaan Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 yang sudah tertulis dengan sesuai urutan sebenarnya. Dan kelompok 3 juga sama. Ini kamu pilih dan kamu pilih kartu potongan kartu ini menjadi susunan Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 karya Ananda nanti akan kita tempel di depan kelas. Paham itu masing-masing kelompok? Nah, silakan Ananda bekerja. Nah, silakan langsung dipilih dulu sambil Ibu mengambil perekatnya. Nah, silakan Ananda semuanya aktif, memilih dan memilih. Kemudian ada yang sekretaris tukang tulis kelompok, nama temannya, dan ada juga yang setelah dapat urutan yang pertama boleh nanti diangsur merekatkan di kertas karton yang sudah disediakan. Nah, ini perekatnya silakan Ananda lapisi tangannya untuk merekat dengan kertas ini. Nah, supaya tangannya tidak kotor, Ananda begini nanti yang seperti dalam tempel ya. Untuk kelompok 2 juga sama, bekerja semuanya aktif, tidak ada yang hanya duduk manis. Nah, semuanya aktif. Ada yang memilih, ada yang menulis, ada juga ya. Nah, untuk kelompok 3 juga kalau sudah terpilih, siapa sekretarisnya nak? Silakan Anda tulis kelompok 3 nama-nama kelompoknya. Kemudian yang lain memilih dan memilah bacaan kartu ini dan sebagainya merekatkan. Silakan Anda bekerja. Ibu kasih waktu 15 menit sampai nanti ini sudah terpasang menjadi sebuah karya. Usahakan masing-masing kelompok adalah menghasilkan karya yang terbaik. Nah, silakan bekerja. Semuanya aktif apa nak? Ya. Nah, semuanya aktif ya Ananda ya. Kalau ada yang kurang paham boleh bertanya. Silakan tangannya di atas. Nah, silakan Ananda yang merekatkan pakai ini nak supaya tangannya tidak kotor. Alas ya. Nah, semuanya yang aktif silakan bantu temannya memilihnya dan disusun. Ya, diberikan tangan. Nah, di belakangnya kalau sudah dapat urutan pertama, silakan Ananda tempelkan di kertas karton yang sudah disediakan. Usahakan pekerjaan masing-masing kelompok adalah yang terbaik. Nah, ya bagus sekali kelompok 3. Sudah mulai ini, sudah dapat oleh kelompok 3 urutan yang pertama. Bagaimana kelompok yang lainnya, kelompok 2? Silakan. Kalau sudah dapat urutan pertama, langsung ditempelkan. Kelompok
sekali. Nah, kerja karya kelompok 1 sangat bagus. Mereka sudah cari pilih kartu dan dicobakan dulu. Sangat bagus ya kreasinya. Dicoba dibaca dulu apa sudah cepat, baru mereka menempel. Yang kelompok 2, coba bagaimana bekerjanya kelompok 2 ini. Kelompok 1 sangat menarik, semuanya udah dipilih, disusun dulu, dibaca dulu, baru nanti tinggal nempel. Kelompok 3, ya bagus sekali. Sebelum ditempel, udah diperiksa, udah tertempel 3 potongan kartu. Ayo, bekerja dengan semangat. Sambil bekerja, kita speaking dulu ya. Kita speaking dulu, Ananda supaya konsentrasi semua. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Oke, semuanya yes bekerja. Oke lah Ananda bekerja. Tetap semangat dan konsentrasi supaya nanti hasil karya Ananda menghasilkan seperti yang kita harapkan. Ya, bagus sekali kerja kelompok 2. Kelompok 3. Nah, silakan bagaimana nanti karya kita itu terlihat begitu menarik. Yang pertama adalah benar susunannya, tidak ada yang terbalik. Silahkan bilang ini kartunya susun dengan sebaik-baiknya sesuai dengan bacaan Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Nah, ini ya kok jauh sekali dari temannya. Silakan bekerja sama anaknya. Bekerja sama dalam kelompok. Nanti nilai kelompoknya itu selain nilai individu juga ada nilai kelompok. Boleh karyanya itu mau bagaimana bentuknya, boleh mau hadapnya bagaimana, kertas kartunya boleh, terserah kreasi kelompok Ananda. Boleh, yang penting bagaimana menurut Ananda karya Ananda akan terlihat paling bagus di antara kelompok 3. Ya, bagus sekali. Ini mana imut nanti temannya nak. Nanti temannya nak. Sama-sama dalam kelompok itu kita bekerja sama-sama. Nanti temannya. Ya. Bersama. Ya, bagus sekali. Jangan sampai ada yang terbalik ya. Kalau terbalik nanti berarti tidak benar bacaannya, terutama juga tulisannya. Akan ada 2 kesalahan nanti. Bacaannya tidak benar dan juga tulisannya tidak benar kalau sampai kartunya terbalik. Bagus sekali kelompok 2. Ya, Ananda Imut. Kita selesai kelompok 1. Ya, silakan diperiksa lagi, dibaca dan ulang-ulang. Mana tahu masih ada yang terbalik kartunya. Kelompok 2 sudah selesai? Sudah selesai kelompok 2? Kelompok 1 sudah selesai nak? Ya, mantap kelompok 1. Kita kasih tepuk lah untuk kelompok 1, tepuk lah. Kelompok 2? Udah juga semangat, tepuk lah untuk kelompok 2. Untuk kelompok 3 sudah selesai? Sudah, semuanya sama rata dan tepuk lah. Semoga kita hidup senantiasa dalam kasih sayang dan penuh dengan cinta. Ya, alhamdulillah sudah selesai karyanya masing-masing. Silakan kelompok 1 tampilkan karya Ananda di depan kelas. Nah, yang mewakili boleh Stella. Silakan tampilkan karyanya di depan kelas.
Bisa nak? Nah, ini dia karya dari kelompok 1. Nah, kita tampilkan saja di sini. Bisa dilihat dari belakang. Nah, bagaimana tanggapan dari kelompok 2 dan 3? Di sini mereka menghasilkan susunan kartu setelah dipilih dan dipilah, menjadilah dia bunyinya ya ayuhan nasu, kartu pertama, kartu kedua inna khalaqnakum, ketiga minuzakariu, yang keempat wa unsa wa ja'alnakum, kartu kelima syu'uban wa qabaila, keenam lita'arafu, yang kartu ketujuh inna akramakum indallahi, kartu ke-8 atqakum innallaha alimun, dan yang terakhir khabir. Bagaimana tanggapan kelompok 2 dan 3? Apakah susunan kartu mereka sudah betul? Sudah, berarti sangat bagus karya kelompok 1, mantap ya. Terima kasih kelompok 1. Kita lanjut kelompok 2. Nah, ini karya kelompok 1. Silakan Ananda, karyanya kelompok 2. Ananda Aziza, perlihatkan karya kamu kepada temannya. Nanti kita bacakan. Nah, ini dia. Kalau mereka tadi vertikal ya, berdiri, kertasnya sama saja. Yang penting hasil pilah dan pilih kartunya dan disusun ini secara horizontal kertas kartonnya. Bisa dilihat dari belakang tanpa ibu bacakan susunan kartu yang mereka susun. Bisa? Bagaimana kelompok 2 tanggapannya? Sudah betulkah susunan mereka? Sudah. Ya, mantap. Kita lanjut kelompok 3. Silakan kelompok 3 tampilkan karyanya. Hasil pilihan dan pilahan dari kartu Ananda menjadi susunan bacaan Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Ini dia. Yang kelompok lain silakan memperhatikan. Nah, kelompok 3 ya. Karya kelompok 3. Bisa diperhatikan kelompok 2 dan 1? Bisa. Bagaimana pilah dan pilihan kartu dari kelompok 3? Apakah susunan sudah benar? Sudah. Mantap sekali untuk kita semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah, berarti dengan memilih dan memilah potongan kartu tadi, Ananda sudah bisa menulis Quran surah Al-Hujurat ayat 13 dengan benar. Nah, itulah dia tujuan kita sudah tercapai. Kita lanjutkan tujuan yang terakhir. Ini karya kita ya, karya Ananda ini ketiga-tiganya menurut kita semua. Bagaimana nilai kita? Bisa mencapai tujuan kita? Bisa. Kenapa dikatakan dapat mencapai tujuan yang sudah kita sampaikan tadi? Karena Ananda sudah bisa menulis dengan baik dan benar sesuai dengan susunan Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Nah, kita lanjut tujuan yang terakhir. Kita bisa memaparkan isi kandungan Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Nah, terima kasih hasil karya kelompok kita. Untuk tahap terakhir kita mengetahui apa kandungan atau paparan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Yang pertama tadi Allah menciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk apa? Nah, Allah menciptakan manusia itu dari satu jiwa, dari siapa? Sekali dari Adam dan Hawa. Yang paling mulia di sisi Allah siapa? Paling bertakwa. Ternyata di dalam kehidupan kita banyak terjadi seperti ini kita lihatnya. Nah, sekarang Ananda, Ibu minta untuk mengisi LKPD ini dengan memperhatikan gambar yang ada di depan dan menjawab pertanyaan yang sudah tersedia di bawahnya. Silahkan Ananda isi LKPD secara individu.
individu, artinya satu-satu ya, satu orang. Nah, silakan Ananda isi LKPD-nya dalam Ibu kasih waktu 5 menit. Silakan dikerjakan. Perhatikan gambarnya. Di gambar pertama ada stop diskriminasi berbagai macam. Ada yang tinggi orangnya, ada yang rendah. Gambar kedua ada seseorang anak ya, berbeda warna bajunya. Silakan Ananda jawab. Sudah selesai? Sudah. Ya, silakan dikumpulkan. Nah, bagus sekali jawaban Ananda ya. Bisa memperhatikan yang ada di papan dan juga bisa menjawab pertanyaan. Ya, terima kasih. Sudah siap semuanya, Nak? Ya, udah. Terima kasih. Nanti periksa hasil Ananda. Nah, setelah Ananda bisa menjawab KPD tadi, tujuan pertama kita sudah bisa capai, buktinya Ananda sudah membaca Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Tujuan kedua juga kita sudah bisa capai, tujuannya tadi bisa menulis apa? Surah Al-Hujurat. Ayat 13. Dan yang ketiga kita sudah bisa memaparkan isi kandungan Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Ibu bisa lihat dari hasil kerjaan Anda semuanya sudah sangat bagus. Bisa memaparkan isi kandungan Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Alhamdulillah tercapai sudah tujuan kita hari ini dan kita ambil kesimpulan dari proses pembelajaran kita. Siapa di antara Anda yang bisa membacakan kesimpulan pelajaran kita hari ini? Ayo, siapa yang bisa? Ya, silakan Amel. Yang pertama, Rahman adalah sunatullah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia berkembang sehingga menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. ya bagus. Yang kedua, Semua manusia sama dan setara. setara di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membedakan adalah ketakwaan dan manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang paling bertakwa. Ya bagus. Yang ketiga, Rekaman bukanlah dengan berpecah belah, tetapi untuk saling mengenal. Dengan pengenalan yang baik akan terjadi kedekatan, kerjasama, dan saling memberikan manfaat. ya bagus sekali. Yang keempat, Mari saling menghormati dan menghargai perbedaan dalam persaudaraan dan bersaudara dalam perbedaan. ya bagus sekali. Terima kasih Amel. Kita kasih Amel tepuk. Ya, Ibu simpulkan kembali. Terdapat 4 hal dari Quran surah Al-Hujurat ayat 13 itu. Yang pertama adalah apapun keragaman yang terjadi di kita, baik kita tinggi atau rendah, suku bangsa, itu merupakan sunnatullah. Yang kedua, semua manusia itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membedakan hanyalah ketakwaannya. Dan yang ketiga, keberagaman itu bukan untuk berpecah belah, tetapi bagaimana supaya kita bisa bekerja sama dan saling memberikan manfaat. Dan yang terakhir adalah keberagaman itu bagaimana kita bersaudara dalam perbedaan dan berbeda dalam persaudaraan. Itulah kesimpulan pelajaran kita hari ini. Dan untuk pelajaran minggu depan kita akan belajar tentang usia balik. Ibu minta kepada Ananda mengulang kembali pelajarannya di rumah sebelum belajar dengan Ibu. Silakan Ananda baca buku dulu. Nah, untuk hari ini kita tutup pembelajaran kita dengan membaca doa di akhir kegiatan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.